Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Shad, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadzakkara ulul albab. Shadaqallahul azim. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin mengkhatamkan Al-Quran berkali-kali, membacanya berulang-ulang. Tapi pernahkah terbesit di benak kita sejauh mana kita telah mentadaburi Al-Quran dan kesan Al-Quran mengubah cara pandang hidup kita? Karena ternyata di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bukan hanya membaca, bukan hanya mendengar, tidak hanya menghafal, tapi juga mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Dalam Quran surat Shad, ketika Allah mengatakan, Shad, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati, bahwa Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ini adalah kitab yang penuh berkah untuk ditadabburi ayat-ayatnya. Bahkan di ayat yang lain dalam bentuk menguji, Allah Subhanahu wa taala meminta, afala yatadabbaruna al-Qur'an? Apakah mereka itu tidak mentadabburi Al-Qur'an? Karena itu sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, selain membacanya, selain menghafalnya, tugas utama kita terhadap Al-Quran sebagai bentuk interaksi adalah mentadaburi. Sehingga kemudian setelah mentadaburi, Al-Quran mengubah cara pandang hidup kita. Contoh misalnya, terhadap hakikat hidup dunia. Kalau selama ini mungkin kita mengira kesuksesan dunia ini dengan harta, popularitas, jabatan, dan yang semisalnya, sehingga khawatir melalaikan dari kehidupan kita yang sebenarnya. Ternyata Al-Quran mengingatkan, justru dunia ini hanya sekedar permainan, justru tempat untuk bersenda gurau, dan ada kehidupan yang lebih abadi, yaitu kehidupan akhirat. Dengan mentadaburi ini, dari sini kita akhirnya bisa sadar, oh, dunia ini jembatan yang menghantarkan nanti pada kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan akhirat. Atau misalnya ketika kita mendapatkan takdir yang mungkin bagi kita tak menyenangkan, bisa jadi kemudian mengucap, kenapa saya ya Allah? Tapi ternyata Allah dalam Al-Quran misalnya menyebut, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang menurut kamu tak bagus, menurut kamu takdir yang kurang baik, ternyata itu bagus dan baik untuk kita. Dengan mentadaburi ayat-ayat itu, sehingga kita jadi tahu, oh ternyata ini rahasia di sebalik takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hari ini kita berazam, selain kita membaca, selain kita kemudian menghafal, mari meniatkan diri juga untuk merenung, mentadaburi isi dan kandungan Al-Quran. Waktu mau membaca, berdoa kepada Allah, meminta, ya Allah tolong bukakan hati saya agar bisa memahami, mentadaburi isi kalam-Mu yang mulia ini. Lalu baca pelan-pelan dan lihat makna serta arti dari ayat yang kita baca. Baru nanti mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pemahaman kepada kita sehingga kita bisa tadabbur dan bisa merubah cara hidup kita sesuai dengan apa yang dipinta oleh Al-Qur'anul Karim. Nabi SAW telah mencontohkan, memberikan tauladan. Ketika beliau membaca ayat-ayat yang berisi tentang azab, beliau kemudian menangis, berdoa kepada Allah agar terhindar dari azab tersebut. Atau ketika ketemu dengan ayat-ayat rahmat, kasih sayang Allah, ayat-ayat surga, beliau pun berdoa agar dimasukkan sebagai ahli kebaikan tersebut. Karena itu, ini menjadi tugas kita semua, interaksi kita dengan Al-Quran setelah membaca, menghafal, lalu kemudian berikutnya adalah memahami, mentadaburi Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diberikan kepahaman terhadap Al-Quran, mampu mentadaburinya, dan bisa menjadikan hidup kita cara pandangnya sesuai dengan Al-Quranul Karim. Barakallahu fikum jami'an, wallahul musta'an, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.